Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak Ibu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa dulu ya. Oke, untuk hari ini Ibu ingin yang memimpin doanya anak Ibu Siti Anisah Pohan ya. Dipersilahkan untuk anak Ibu. Iya, Bu. Ayo kawan-kawan kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih untuk anak Ibu Siti Anisah Pohan. Semoga doa kita tadi dikabulkan oleh Allah dan diberi kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal. Amin. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu terlebih dahulu mengabsen anak-anak Ibu semua ya. Apakah Ya, Bu. semua hari ini hadir anak-anak Ibu? Hadir, Bu. Oke, kalau hadir semua maka tidak Ibu sebut lagi atau Ibu panggil lagi satu persatu ya. Oke, baik Ya, anak-anak Bu. Ibu, sebelum lanjut Ibu mau tanya dulu ya tentang materi pembelajaran kita di minggu yang lalu. Adakah yang masih ingat? Ada, Bu. Ya, Kaidah. Masalah apa Quran kemarin, surah Nak? At-Tin, Bu. Iya, bagus. Surah At-Tin. Nah, Sarlina, ada berapa ayat surah At-Tin kemarin, Nak? Enggak ingat, Bu. Minggu Nggak ingat. Siapa yang ingat? 8, Bu. Saya, Bu. 8, Bu. Ya. 8. Iya, bagus sekali. Ada 8 ya. Oke, baik. Nah, untuk hari ini materi kita lanjutkan ya, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi, Ibu mau anak-anak Ibu semua tetap semangat untuk belajar pada hari ini ya. Iya, Tetap Bu. bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena sesungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, insya Allah dia akan meraih kesuksesan. Bisa, anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, materi kita pada hari ini yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah pembelajaran ini, anak-anak Ibu diharapkan mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul. Kemudian mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dan juga mampu menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Nah, anak-anak Ibu, berhubung adalah rukun iman yang kita bahas hari ini, iman kepada Rasul, kira-kira ada yang tahu nggak berapa jumlah rukun iman? Saya, Bu. Tahu, Ya, Bu. Nurda, ada berapa? 6, Bu. Iya, bagus sekali anak Ibu Nurda. Kaidah. Ya, Bu. Nah, ini kan tema kita atau materi kita kan beriman kepada Rasul Allah. Nah, termasuk rukun iman yang keberapa dia itu? Iman ya, Bu. Ya, Berapa ya? Nggak ingat, Bu. Saya, oke. Bu. Oke, Isma. Rukun iman yang keempat ya, Bu ya? Iya, bagus sekali. Ya, anak Ibu, itu adalah rukun iman yang keempat. Paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke, nah, iman itu sendiri ada yang tahu artinya apa? Iman percaya, Bu. Saya, Bu. Iya, bagus sekali anak-anak Ibu ini ya. Iman artinya adalah percaya. Jadi kalau beriman kepada Rasul, artinya apa? Percaya, Bu. Percaya Percaya kepada kepada Rasul, Bu. Iya, percaya kepada Rasul, bahwasanya Rasul itu adalah utusan Allah sebagai teladan dan contoh bagi umat manusia. Manusia. Iya, oke anak-anak Ibu ada pertanyaan lagi nih ya. Nah, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui kira-kira berapa jumlahnya anak Ibu? 25, Bu. 25. Siapa yang bisa menyebutkan? Boleh saya, Bu, dengan nyanyian. Boleh. Silahkan anak Ibu Sarlina ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'ad,
Harun, Musa, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Iya, bagus sekali anak Ibu Sarlina ya. Hafal dia dengan suara yang merdu lagi. Tepuk tangan untuk anak Ibu suaranya, Bu. Sarlina ya. Oke, nah anak-anak Ibu tadi sudah disebutkan oleh Sarlina jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah, yang 25 tadi itu tidak semuanya rasul. Ada yang mendapat gelar nabi sekaligus rasul, tetapi ada juga yang hanya mendapat gelar nabi. Kira-kira apa perbedaan nabi dan rasul itu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Yang lain selain Isma ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Ya, Nur Mewah, silahkan nak. Kalau Nabi itu kan, Bu, Ya. menerima wahyu dari Allah untuk dirinya saja. Tapi kalau Rasul itu menerima wahyu itu untuk diri dan umatnya, Bu. Iya, bagus sekali anak Ibu ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya, atau Ibu simpulkan lagi dari jawaban si Nur Mewah ya. Oh, Bu. Iya, nak? Ini, Bu, Ibu Sri Jemat dilemparnya palaku pakai batu. Sakit. Astagfirullah, anak-anak Ibu. Tadi kan Ibu sudah bilang, sayang, dalam belajar itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main, nak. Iya, Bu, orang ini nggak sering dapat main-main, ilmunya, Bu. sayang. Jangan aja itu, Bu. Nah, tolong ya. Yang usil itu, anak Ibu yang usil, tolong, nak. Jangan seperti itu ya, sayang ya. Nah, ayo kita ikuti pembelajaran ini dulu dengan serius ya. Bisa, anak Ibu? Bisa, Bu. Ya, Nurda ada apa, Nurda? Boleh kamar mandi, permisi, Bu. Ngapain di kamar mandi? Kamar mandi Air kecil, Bu. Oh, iya. Silahkan ya. Nanti kalau udah selesai cepat pulang ke kelas ya. Mau jajan agaknya tuh, Bu. Nah, jangan jajan. Kalau buang air kecil atau buang air besar boleh, silahkan. Tapi jangan nanti ke kantin larinya, Nurda ya. Ya, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di sini tadi ada nabi dan ada rasul. Tentunya berbeda ya anak Ibu. Nabi dan rasul itu berbeda ya. Kalau nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, melainkan hanya diamalkan untuk dirinya sendiri. Sementara rasul mendapatkan wahyu dari Allah dan juga disampaikan kepada umat. Umatnya. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat rasul. Siapa yang bisa menyebutkan sifat rasul? Saya, Bu. Ya, silakan anak Ibu Kaidah. Sifat wajib bagi Rasul Siddiq, orang jujur, Ya, Anda dipercaya, ya, tunah, pandai atau cerdas. ya. Menyampaikan, Bu. Oke, bagus. Terima kasih untuk anak Ibu Kaidah ya. Sifat mustahilnya siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu, Sarlina. Iya, oke, Sarlina. Silahkan anak Ibu Sarlina. Sifat mustahil bagi Bu, Rasul. Sarlina aja dari tadi, Bu. Orang itu, Bu. Dari tadi Sarlina. Oke. Kalau memang bukan Sarlina, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Seri Jemat. Coba Seri Jemat. Nah, ini kayaknya ada yang nggak suka nih ya, karena si Sarlina terlalu aktif ya. Beri kesempatan untuk kawannya ya, Sarlina ya. Oke, silahkan Seri Jemat. Sifat mustahil bagi Rasul itu Ya, ini artinya dusta. ya. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, khidmat, artinya menyembunyikan. Ya. Dan yang keempat, balada, artinya bodoh. Oke, tepuk tangan untuk Seri Jemat. Ya, ternyata anak-anak Ibu sudah bisa ya menyebutkan sifat-sifat Rasul. Oke, baik. Ibu lanjutkan. Adapun tujuan diutusnya Rasul. Nih siapa yang bisa kira-kira? Saya, Bu. Oke, Siti Anissa Pohan. Silahkan. Apa tujuan diutus Rasul itu oleh Allah? Tujuan diutus Rasul itu, Bu, kan? Ya. Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu, memberikan petunjuk hidup yang benar, Ya. dan menjadi teladan bagi umat manusia, Bu. Iya. Contoh teladannya yang seperti apa, Nak? Jujur, Bu. Sifat Iya, bagus jujur. sekali. Rajin. Jujur. Rajin ya. Dapat dipercaya. Iya, bagus sekali anak-anak Ibu. Oke. Sampai materi di sini Ibu jelaskan dulu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan?
Ya astagfirullah. Ada yang ingin ditanyakan anak ibu? Saya Bu Sarlina, Bu. Ya, silakan anak ibu Sarlina. Tadi Terakhir. sebelumnya ada Ibu sampaikan mengenai wahyu, apa yang dimaksud dengan tadi kan Bu materi sebelumnya ada Ibu sampaikan wahyu. Ya. Apa yang dimaksud dengan wahyu itu, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaan anak ibu ya. Jadi wahyu itu anak ibu, dengarkan yang lain, jangan cerita. Dengarkan ya, ini untuk semua ya. Bukan untuk Sarlina saja ya, yang lain juga biar paham ya nak. Wahyu itu adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Paham anak ibu? Paham, Bu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Saya Bu, Ada Ya lagi, Bu. Nurda, Ada silakan lagi. Nurda. Bu, bagaimana cara kita beriman kepada Rasul, Bu? Iya, bagus sekali. Ada yang mau ingin menjawab atau tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu yang akan menjawabnya ya. Nah, cara kita beriman kepada Rasul itu yaitu dengan mengikuti ajarannya. Karena barang siapa yang mengikuti ajaran Rasul berarti dia sudah mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak Ibu Nurda? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, ada yang ingin bertanya lagi? Bu. Kalau tidak ada, Ibu ingin membagi kelompok diskusi. Ada Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok 1 sudah Ibu tentukan orang-orangnya ya. Ini tidak boleh diroker-roker lagi. Silahkan nanti kumpul dengan kawan kelompoknya ya. Kelompok 1 Kaida dan Ismawati, kelompok 2 Nurdawati dan Nurmewa, kelompok 3 Sarlina, Sri Jemat dan Siti Anissa Pohan. Paham teman kelompoknya? Paham, Bu. Oke, baik. Sekarang silahkan bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sekarang akan Ibu bagikan lembaran kerja atau LKPD-nya. Ini dia anak-anak Ibu. Nanti tolong dikerjakan secara bersama-sama, diskusi dengan teman satu kelompok. Jangan hanya bekerja satu orang saja ya. Nanti Ya, Bu. paham, boleh didiskusikan. Namun sebelumnya, Ibu jelaskan dulu bagaimana cara pengerjaannya ya. Yang pertama itu anak-anak Ibu menuliskan arti dari sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, seperti sidik artinya apa, amanah artinya apa, tabligh artinya apa, patanah artinya apa ya. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu silahkan memasangkan sifat wajib dan sifat mustahil. Antara yang bacaan yang kanan dengan yang kiri, silahkan anak-anak Ibu mencocokkannya. Kemudian yang ketiga, ada kotak ini yang diacak-acak. Silahkan nanti anak-anak Ibu berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Temukan 10 nama Nabi atau Rasul di dalam kotak ini. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Ada yang kurang jelas dengan pengerjaan LKPD-nya? Sudah jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, kerjakan dari sekarang, berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Waktunya Ibu kasih 20 menit. Kerjakan mulai sekarang. Iya, Bu. Sudah siap, Bu, kelompok 1. Oke. Kelompok 2? Udah, Bu. Oke, kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, baik. Berhubung sudah semua siap, sekarang Ibu ingin kelompok 1, 2, dan 3 secara bergantian mempresentasekan hasil dari kerja kelompoknya ke depan kelas masing-masing. Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah baik memaparkan hasil persentasenya. Sekarang kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Oke, terima kasih juga untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, setelah Ibu periksa, alhamdulillah ya, hasil diskusinya mendapatkan nilai yang sangat bagus. Itu tandanya pembelajaran kita pada hari ini anak-anak Ibu dapat pahami dan mengerti. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada? Anissa? Ada Ya, yang Bu. bisa disampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Itu, Bu. Ya, silakan. Kita harus meyakini bahwasanya ajaran-ajaran yang disampaikan Rasul itu semuanya benar, Bu. Iya, bagus. Kaidah, coba tambahkan lagi.
Ya, Bu. Ya. Beriman kepada Rasul, kita wajib meyakini dan mempercayai bahwa Rasul Allah itu ada, Bu. Iya, bagus sekali ya untuk anak-anak Ibu semua. Nah, Ibu tambahkan ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah meyakini dan mempercayai setiap ajaran yang Rasul sampaikan. Karena Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia, dan sebagai manusia yang beriman, kita harus meyakini bahwa ajaran tersebut benar dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah. Apakah anak-anak Ibu sudah paham tentang materi pembelajaran kita pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Oke, kalau sudah Ibu rasa cukup di sini sampai materi kita ya, berhubung waktunya juga sudah habis. Jadi Ibu ingin menyampaikan juga untuk materi selanjutnya untuk minggu depan pembelajaran kita yaitu tentang bab 8 ya anak-anak Ibu. Ya, Judulnya Bu. atau materi pokoknya itu adalah tentang Aku Anak Soleh, tentang salam ya. Ya, Baik, Bu. Silahkan dibaca bukunya di rumah. Jangan asik main HP saja kerjaannya. Ya, Bu. Bu. Nah, jangan sering menonton. Darlina itu Bu selalu main Dengan game sebaik-baiknya Bu. ya. Usahakan itu siap maghrib nak, ngaji. Siap ngaji itu baru baca buku dulu. Tidak perlu lama, 5 menit juga boleh ya. Mohon nggak pernah belajar, Bu. Bohong, Bu. Bohong, saya belajar, Bu. Yang saya lihat di depan rumahnya, Bu. Kenapa nak? Ibu nyiksa pohon, Bu, pernah belajar. Nah, itu Di yang depan kurang belajar itu tolong ditingkatkan lagi. Apalagi kita sudah mau ujian semester ya nak ya. Iya, Paham Bu. anak Ibu? Bu. Oke, Iya, Bu. baik. Kalau begitu, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan doa atau membaca doa. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an Oke, terima kasih. astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu semua. Untuk hari ini sampai di sini materi kita. Semoga bermanfaat, berkah ilmunya ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.